Assalamualaikum, halo semuanya. Berjumpa lagi bersama saya, Siska Nugraini Wahyu Prastiwi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan presentasi saya mengenai koneksi materi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum saya melanjutkan ke materi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Fasilitator saya yaitu Ibu Yukti Eka Kurniani dan juga kepada Ibu Pengajar Praktik saya Ibu Walida Wahid Fitriani atas dukungan yang telah diberikan kepada saya sampai sekarang. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi itu? Ada yang sudah tahu? Iya, betul. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Setelah mengetahui pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi, mungkin ada juga yang bertanya-tanya, bagaimana sih cara untuk dapat melakukan pembelajaran diferensiasi di kelas? Berikut merupakan cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Di antaranya, 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Pengertian sudah, cara sudah. Lanjut, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti ini. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Di antaranya, 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. 2. Minat murid. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Dari aspek kesiapan belajar murid, di mana mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Aspek minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga adalah aspek profil belajar murid. Faktor-faktor yang terkait profil belajar murid diantaranya 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. 3. Preferensi gaya belajar. Di sini ada visual, di mana belajar dengan melihat, auditori, belajar dengan mendengar, kinestetik, belajar sambil melakukan. Kemudian, faktor yang keempat yaitu preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid dari kelas mereka sebelumnya. Dan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi konten, di mana berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau forma penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar. 2. Diferensiasi proses, di mana kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh. Strategi ketiga yaitu diferensiasi produk.
Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Berikut merupakan slide keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain yang telah dipelajari. Adapun kaitan modul 1.1 dan modul 2.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 1.2 dan modul 2.1 dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 1.3 dan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada kaitan antara modul 1.4 dan juga modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.